Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemirsa ibadah online yang mari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-301 hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dalam sesi kesehatan hari ini. Doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online yang mari ke-301 ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, dan Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa bersama-sama masuk dalam persekutuan ibadah online yang mari yang ke-301 ini. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ini, baik worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hambamu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan materi kesehatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kuasa dan pengurapan Tuhan turun atas semua hamba-hambamu. Demikian pun kami menyerahkan untuk serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyertai. Berkati semua fasilitas yang kami pergunakan, jaringan internet, kiranya Tuhan berkati, tidak ada gangguan apapun, sehingga ibadah online yang mari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau buka dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah online yang mari sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 bagian A sebagai pengantar ibadah kita hari ini. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semua ada waktunya, dan tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini, termasuk dalam hidup kita, semua ada dalam kedaulatan dan waktunya Tuhan. Segala aspek kehidupan manusia, baik itu suka maupun duka, baik awal maupun akhir, semua berada dalam kendali dan rancangan Allah yang tepat. Dan apapun proses atau musim hidup yang sedang kita hadapi, Allah menjanjikan semua akan terjadi indah pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, bukan menurut batas waktu manusia. Karena itu, mari kita bersandar, berharap dan berserah penuh kepada Tuhan, serta menyerahkan semua rencana dan seluruh aspek kehidupan kita hanya kepada Dia yang berdaulat atas waktu dan hidup kita.
Dia sudah mengatur segala peristiwa hidup kita sesuai dengan rancangan dan waktunya yang sempurna. Bahkan dalam keterbatasan kita, Allah memberikan pemahaman akan kekekalan dalam hati kita, agar kita bisa memahami keseluruhan rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebuah pujian penyembahan yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan dilanjutkan dengan lagu Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya,
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dan penjelasan tentang kesehatan holistik yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dike Mokodaser, pengurus Yamari Samarinda. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari ke-301 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Dike Mokodaser. Shalom sahabat Yamari di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Dike Mokodaser, Yamari Samarinda. Senang sekali kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah online Yamari. Saat ini kita akan berbicara soal kesehatan. Ketika kita berbicara soal kesehatan, yang terbayang dalam pikiran kita adalah bagaimana tekanan darah saya? Apakah tinggi, rendah, atau normal? Bagaimana dengan kadar gula saya? Apakah tinggi, rendah, atau normal? Bagaimana dengan jantung saya? Bagaimana dengan ginjal saya? Bagaimana dengan berat badan saya? Dan sebagainya. Nah, itu wajar. Karena biasanya orang selalu berpikir kesehatan itu adalah tubuh kita. Tetapi kalau kita bicara hanya kesehatan dari sisi tubuh saja, maka pengertian kita terlalu sempit. Menurut World Health Organization, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, berkata bahwa kesehatan itu keadaan lengkap di mana fisik, mental, sosial semuanya sehat, tidak hanya satu unsur saja. Kita tahu bersama-sama bahwa manusia itu memiliki 3 unsur dalam kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita bicara soal sehat, itu adalah 3 hal yang sangat penting. Dan itu sangat sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan peduli kepada kita bukan hanya dari satu sisi saja. Tuhan peduli, dan Paulus mendoakan agar kita sehat secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu Tuhan tidak hanya menyentuh satu bagian dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada sahabat Yamari yang mengalami gangguan kesehatan tubuh, ada juga yang mengalami lemah lesu dalam rohani, ada juga yang mengalami kecemasan dalam jiwanya, dan itu adalah secara manusia itu adalah hal yang normal. Bukan berarti bahwa itu dosa, tetapi itu adalah bagian kehidupan daripada manusia. Pertama kita akan melihat tentang sehat rohani. Sehat rohani itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau bicara soal kesehatan holistik, itu memulai hubungan kita dengan Tuhan. Seseorang boleh memiliki tubuh yang kuat, pekerjaan yang baik, dan kehidupan yang tampaknya berhasil, tetapi dalam dirinya mengalami kekosongan rohani. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Satu filsuf yang bernama Blaise Pascal, ahli matematika, berkata bahwa dalam diri manusia ada satu rongga yang tidak bisa diisi oleh apapun, baik itu harta benda, jabatan, ataupun pendidikan kita, tetapi hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Jadi itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita bahwa kita harus memiliki kesehatan rohani, karena itu adalah sumber dari segala sesuatu. Mungkin kita sedang lemah secara fisik, lemah, mungkin khawatir dan sebagainya.
tetapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan supaya kita boleh bangkit kembali, kita boleh menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tubuh membutuhkan makanan, tetapi kehidupan rohani juga membutuhkan makanan. Bagaimana kita memberi makan rohani kita? Tentu kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, dan di dalam setiap hari bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang percaya, dan terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Ada orang yang sangat disiplin menjaga makanan, ada banyak orang yang selalu berolahraga, tetapi ketika rohaninya tidak diisi, maka tetap ada kekosongan dalam kehidupannya. Itu sebabnya perlu mengisi kehidupan rohani kita agar kita dapat merasakan kesehatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu bertanya, bagaimana kesehatan rohani saya? Apakah saya sedang lemah lesu? Apakah saya memerlukan pengobatan? Apakah saya perlu untuk disembuhkan dari sakit-sakit saya secara rohani? Dan marilah kita terus menjaga kesehatan rohani kita. Yang kedua, tentang kesehatan secara mental atau sehat jiwa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menyebut supaya kita juga sehat secara jiwa. Kehidupan batin kita, pikiran dan perasaan kita, pergumulan, kekhawatiran kita membutuhkan pemeliharaan. Tiap hari kita menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini. Dan kita masih tinggal di dalam dunia, kita akan mengalami tekanan-tekanan hidup. Dan itu kan sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi jiwa kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab tidak pernah melarang supaya kita tidak boleh sedih, dan kita tidak boleh takut, kita tidak boleh kecewa, dan kita tidak boleh lelah. Karena bagian-bagian yang saya sebutkan ini adalah bagian emosi. Emosi manusia itu ada ketika kita menghadapi situasi yang suram, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tentu ada perasaan sedih, kecewa, mungkin ada marah dan sebagainya. Kita tidak bisa menyangkal akan hal itu, sebab manusia seutuhnya memiliki emosi di dalam kehidupannya. Daud pernah menangis, Elia pernah kelelahan, dan Yeremia pernah mengalami kesedihan. Bahkan Yesus sendiri pernah menangis. Karena itu kesehatan jiwa bukan berarti tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak pernah kecewa dan sebagainya. Tetapi kita mengelola semua yang datang dalam kehidupan kita. Setiap yang muncul emosi-emosi negatif dalam kehidupan kita, terlebih kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata bahwa apabila kita memiliki kekhawatiran, baiklah kita bawa di dalam doa. Kekhawatiran itu tidak usah diikuti maunya, sebab kalau kita mengikuti maunya tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Tetapi marilah ketika rasa khawatir, sedih, susah, marah dan kecewa dan sebagainya, berilah ruang dalam kehidupan kita untuk menikmati itu, merasakan dan mengakui bahwa saya sedang kecewa, saya sedang marah, saya sedang sedih dan sebagainya. Kemudian sesudah itu kita berlutut dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan menolong kita dapat mengendalikan emosi-emosi itu, sehingga emosi itu tidak mempengaruhi kehidupan kita, terus bertambah marah, terus bertambah sedih, terus bertambah kecewa dan sebagainya. Sebaliknya Roh Kudus bisa mengambil alih kehidupan kita dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Kita perlu mengelola stres yang sehat, sebab mengelola stres itu ada dua macam, yaitu eustress dan distress. Ketika stres datang, kita mungkin dapat mengevaluasi kenapa ini masalah terjadi, dan saya memperbaiki diri, saya memperbaiki situasi supaya bisa semakin hari kehidupan saya semakin baik. Itu namanya eustress. Tetapi
satu hal lagi, jika kita mengelola stres kita dengan distress, maka kita akan menyesali kenapa saya begini, kenapa situasi begini, kenapa apa terjadi dalam hidup saya, padahal saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengapa saya mengalami seperti ini, mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan dan sebagainya, dan kehidupan kita tidak tambah baik, sehingga kita akan masuk di dalam kekecewaan lebih dalam lagi, balik, dan akhirnya kita mulai mengalami sakit-sakit dan sebagainya. Dan itu sebabnya kita perlu mengelola stres kita. Ada yang tidak dapat kita ubah. Kalau semakin hari semakin tua, kita harus menerima. Seringkali saya ke dokter dan dokter berkata, dalam usia seperti ini harus diterima. Ini sudah baik dan harus disyukuri. Kita tidak mungkin mengharapkan bahwa tubuh kita akan menjadi seperti anak muda. Tetapi apa yang bisa kita nikmati, kita bersyukur karena masih bisa bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan cucu-cucu, bersama dengan gereja, jemaat, dan sebagainya. Kita menikmati dan minta kekuatan daripada Tuhan. Kita juga perlu menyediakan waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang kita terlalu banyak bekerja, terlalu banyak melayani. Kita lupa bahwa istirahat itu penting. Ketika kita istirahat, maka tubuh kita akan memulai lagi untuk memperbaiki, mengumpulkan tenaga supaya kita digunakan untuk pekerjaan pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian kita belajar untuk membangun hubungan yang sehat. Tidak ada orang yang cocok dengan kita, tetapi kita harus belajar mencocokkan diri dengan orang yang lain. Jangan kita selalu menuntut supaya orang mengerti tentang kehidupan kita, tetapi kita harus dapat untuk mengerti setiap orang. Mereka bersikap seperti itu karena ada alasannya, dan saya tidak akan terpengaruh dengan apa yang mereka buat, perilaku mereka, karena itulah perilaku mereka. Tetapi saya tentu tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Saya tidak dapat mengendalikan orang lain, saya tidak bisa mengatur orang lain, tetapi saya bisa mengatur respon saya terhadap hal-hal yang saya alami setiap hari, sehingga ada damai, sejahtera, sukacita yang menjadi bagian kehidupan kita. Kita perlu mengampuni, karena ketika kita mengalami rasa sakit, ataupun kadang-kadang kita menjadi penyebab rasa sakit orang lain, tentu kalau kita ingat, kita tidak bisa lupa. Tetapi satu hal yang akan membuat kita damai, yaitu mengampuni. Kita tidak bisa melupakan, tapi kita bisa mengampuni. Dan mengampuni adalah satu hal yang sangat sehat dalam kehidupan, kesehatan jiwa kita. Kalau kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, mengingat-ingat hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, maka dikatakan bahwa seperti kita meminum racun, tetapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Itu sebabnya kita perlu untuk terus mengampuni dalam kehidupan kita. Bahkan diri kita sendiri perlu diampuni, karena kita tidak sempurna. Satu pepatah berkata bahwa orang-orang akan mengecewakan kita, mungkin setiap hari. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka manusia. Demikian juga kita. Mungkin kita akan mengecewakan orang lain, bukan karena kita bermaksud jahat, tapi kita hanyalah manusia. Itu sebabnya pengampunan yang diajarkan Tuhan, biarlah menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada kekhawatiran yang dipikirkan, kita perlu serahkan. Kekhawatiran itu berasal dari apa? Hal-hal yang belum jadi, kita khawatir. Sehingga dipikirin terus apa yang akan terjadi, padahal belum. Itu adalah hal yang kita pikirkan belum terjadi. Dan dalam penelitian bahwa 99% hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Hanya tubuh kita yang berjaga-jaga untuk hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Itu sebabnya ketika kekhawatiran itu datang, kita akui bahwa saya khawatir.
Tidak usah melawan, tetapi kita bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya khawatir tentang hal ini, tapi saya serahkan kepada Tuhan. Ada juga yang menjadi overthinking oleh karena pengalaman masa lalu, oleh karena hal-hal yang terjadi di masa lalu, dipikirin terus, maka perlu kita untuk mengampuni kesalahan kita di masa lalu, bukan hanya mengampuni orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penting untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Banyak orang yang tidak menjadi kesaksian oleh karena mereka tidak sehat secara mental. Itu sebabnya mari kita menjaga mental kita agar tetap sehat, agar kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Orang pun melihat kita, mereka ikut bersukacita. Jadi hal yang kedua perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana mental saya? Apakah saya sehat? Apakah saya masih bermasalah? Apa saya membutuhkan bantuan agar mental saya bisa kembali sehat? Dan penting sekali kita memelihara akan hal ini. Kemudian yang ketiga, kesehatan secara fisik, yaitu tubuh. Sudah menjadi ketentuan bahwa semakin hari sel-sel tubuh kita semakin banyak yang mati, di mana kita semakin menua sehingga sakit pun ikut datang, sakit pun terasa di sana sini, dan itu sudah menjadi hukum alam dan tidak usah kita sesali dalam kehidupan ini. Tapi kita terus bersyukur kepada Tuhan karena di usia sekarang kita boleh pergi ke gereja. Di usia sekarang kita boleh melayani Tuhan. Di usia sekarang kita boleh bersama-sama dengan anak-anak. Kita melihat cucu-cucu, kemudian beribadah bersama-sama. Ada hal yang tidak bisa diubah dalam hidup ini dan kita harus bisa menerima. Kalau tubuh kita mengalami penurunan fungsi oleh karena sel-sel tubuh kita semakin hari semakin menua. Tetapi bagi mereka yang masih bugar, ingat bahwa terus menjaga kesehatan tubuh kita, sebab tubuh kita adalah bait roh. Kita perlu merawat tubuh kita sehingga tubuh kita tetap bugar, sehat. Kita perlu tidur yang cukup, perlu bergerak dan olahraga, kita perlu beristirahat, memperlakukan tubuh kita dengan baik, makan makanan yang sehat, bukan makanan yang menjadi kesukaan kita, menjadi penghiburan bagi kita untuk makan makanan apa saja sehingga tubuh kita menjadi sakit. Ada seorang dokter berkata bahwa di usia 40 tahun yang ke bawah kita boleh makan dengan otot, tetapi di usia 40 tahun ke atas kita harus makan dengan otak. Jadi perlu dipilih-pilih mana yang perlu dimakan, yang tidak perlu dimakan, perlu penguasaan diri. Jadi itu saudara-saudara perlu dilihat apa yang perlu kita syukuri. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, mungkin memang lutut sudah mulai sakit, mungkin kita mulai tidak boleh terlalu banyak begadang, atau kadang-kadang makan tidak boleh sembarangan, kita mengalami gangguan. Dan memang tubuh itu memang akan mengalami penyusutan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan akan selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa meskipun tubuh kita mengalami merosot, tetapi rohani kita semakin hari semakin dipulihkan. Dan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesehatan holistik berarti kita menjaga keseimbangan antara roh, jiwa, dan tubuh kita. Perlu semuanya untuk tetap sehat. Dan Tuhan bekerja di dalam 3 hal tersebut. Dan apabila kita mengabaikan satu hal, maka akan terjadi masalah dan gangguan di dalam kesehatan kita. Itu sebabnya perlu kita sehat, tubuh kita perlu dijaga. Meskipun misalnya tubuh kita bugar, tapi kita sering sakit hati, kecewa dan sebagainya, maka otomatis tubuh kita akan bermasalah juga. Rohani kita akan bermasalah juga. Kita rajin melayani Tuhan, tetapi
kita malas untuk berolahraga. Maka perlu melihat bahwa pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh kita seluruhnya. Dan tujuannya bukan hanya sehat, tapi firman Tuhan berkata supaya kita dikuduskan. Dikuduskan melalui tubuh kita, jiwa kita dan rohani kita. Dan semuanya kita sehat. Dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semuanya. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersukacita karena Tuhan peduli dengan seluruh kehidupan kita. Dan saat ini saya akan mendoakan biarlah Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami belajar tentang bagaimana Tuhan peduli tentang kesehatan holistik kami, di mana kami sehat secara roh, jiwa, dan tubuh kami. Ajarlah kami untuk senantiasa memelihara, dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus bersyukur apa yang ada dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, terlebih sukacita ilahi menjadi bagian kehidupan kami semua. Untuk sahabat Yamari dimanapun berada, Tuhan berkati keberadaannya, biar sukacita ilahi menjadi bagian kami semua. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema kesehatan holistik yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dike Mokodaser. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dike Mokodaser yang telah memaparkan sesi kesehatan di ibadah online Yamari ke-301 ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang hari berikutnya yang ke-302, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Yamari juga akan mengadakan Retnas Yamari yang ke-13 dengan tema bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati. Adapun panitia penyelenggara adalah Yamari Purbalingga. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Agustus 2026, bertempat di Swiss Bell Hotel Yogyakarta. Mari kita doakan untuk kesehatan panitia, perekrutan peserta, para pembicara, juga dana yang dibutuhkan, serta persiapan lainnya. Kita doakan juga agar acara ini berjalan dengan lancar, seluruh peserta terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biaya pendaftaran sebesar 2.250.000 per orang dapat ditransfer ke rekening panitia di BCA nomor 0977878989 atas nama Rina Rusyanti Yayan Gunawan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dalam acara Retreat Nasional Yamari ini, dapat mendaftar ke panitia pendaftaran di WA 0813 1069 9009 dengan Ibu Evangelis Mariati Sitorus, dan 0857 2171 7183 dengan Ibu Maria Loanita.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910 033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu tim ibadah yang telah melayani, dan juga bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Diki Mokodaser MTH, pengurus Marturia Hospitality Ministry MHM Yamari Samarinda, yang telah menyampaikan materi pelayanan holistik dalam ibadah online Yamari ke-301 ini. Kiranya seluruh yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menyangkut paut dalam pelayanan holistik menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun mereka menyaksikan ataupun mengikuti ibadah ini bersama-sama. Kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama dengan tim ibadah juga terjadi bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Dike Mokodaser MTH dalam hidup hamba-hamba-Mu, dalam pelayanan mereka, sehingga banyak orang yang dikuatkan dan dibawa dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Sang Penyelamat. Juga ya Tuhan, kami berdoa khusus bagi hamba-Mu untuk Ibu Pendeta Dr. Dike Mokodaser pasca menjalani perawatan karena dehidrasi. Ya Tuhan, pulihkan hamba-Mu dan biarlah hamba-Mu kembali segar dan dapat menjalankan tugas tanggung jawab dalam seluruh pelayanan hamba-Mu di Samarinda dan juga beberapa kota lainnya. Allah Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-302 pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, baik tim penata layanan dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Bobby Theophilus Kurniadi STH. Kiranya Roh Kudus memberkati seluruh persiapan daripada seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah ini, juga bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada panitia penyelenggara Retnas Yamari ke-13 dari awal persiapan hingga saat ini dengan hasil yang dicapai. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati dalam persiapan menjelang hari pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sampai hari terakhir pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kami berdoa untuk perjalanan peserta dari berbagai daerah menuju Yogyakarta, mereka yang menggunakan moda transportasi pesawat, mobil pribadi, bus, dan kereta api. Kiranya Tuhan yang melindungi dan memberkati agar dapat tiba dengan selamat. Dan kami juga berdoa untuk persiapan divisi penjemputan, agar semua armada yang dipersiapkan yang juga dapat bekerja sama dengan pihak hotel dalam rangka penjemputan setiap peserta dan berbagai daerah yang akan menuju ke Yogyakarta. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. Demikian pula kami mohon akan berkat Tuhan bagi divisi perlengkapan dengan mempersiapkan seluruh yang menyangkut paut dengan acara pelaksanaan, baik buku acara, pemasangan spanduk, baik juga dekorasi di ballroom tempat di mana kami akan melaksanakan acara, serta seluruh peralatan penunjang acara
selalu baik adanya dan selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Baik seluruh panitia, demikian juga pihak hotel selalu dapat bekerja sama dengan baik untuk mempersiapkan secara maksimal sehingga seluruh acara ini dapat dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, persiapan pihak hotel dalam menerima dan menjamu seluruh peserta selama menginap. Kiranya juga Tuhan yang berikan yang terbaik, khususnya juga kami berdoa untuk persiapan divisi acara yang berhubungan dengan pembicara dan seluruh susunan acara yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik, sehingga seluruh acara dari hari pertama sampai terakhir dapat terwujud mewakili tema yang diangkat panitia dalam Retnas Yamari ke-13 ini, yakni bersekutu, berbahagia bersama sahabat-sahabat sejati, dan selanjutnya seluruh peserta dapat menjadi berkat bagi saudara jemaat maupun masyarakat di daerah masing-masing, sehingga demikian kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dokter dan tabib ilahi, pada saat ini kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan saat ini sakit dan juga yang menjalani pemulihan kesehatan, baik mereka yang sakit dan ada di rumah sakit ataupun di rumah. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang sertai dan Tuhan yang bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang pada saat ini juga Tuhan, apabila mereka sedang mengikuti ibadah ini dan mereka sedang memohonkan anugerah Tuhan di dalam doa pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan dengar seruan doa mereka Bapa, dengar cerita mereka pada saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah mereka dan sembuhkan mereka dari setiap penderitaan ataupun penyakit yang mereka hadapi saat ini. Serta Tuhan memberkati tim medis yang merawat dan juga semua sanak saudara dan keluarga yang merawat mereka berada di rumah di dalam masa-masa mereka mengalami kesakitan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sertai agar mulai tangan-tangan medis dan juga para saudara dan kekasih-kasih yang lain mereka boleh menerima kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan bagi Ibu Susan Jenny, Bapak William Maitimu, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Bapak Yanmar Suseno, Saudara Iwan Sopian, Ibu Hilda Tirta Jaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak dan juga Budianta Mustari, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Seragi, Bapak Yakub Sabandar, Ibu Ongko, Ibu Loan Serangmo, Ibu Jumeliam, Saudara Gebi Esther Sitorus, Ibu Pendeta Iswari Setjanti, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Rambu Kongamai, Ibu Yani, Ibu Since Nathan, Bapak Surya Singgi. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Juan Delano yang saat ini sedang mengalami sakit kelenjar getah bening di leher ataupun di kerongkongan. Demikian juga Ibu Lim Siok Mai yang mengalami penyempitan di jantung 90%, jantung di bagian kiri samping. Demikian juga ya Tuhan Ibu Vera Marse Feni Ngangi yang sedang opname karena batu empedu. Demikian juga ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Niko Pelamonia yang mengalami demam dan juga flu yang berat. Ya Tuhan penyembuh ilahi, ya Tuhan yang belas kasihannya tidak pernah terbatas, kami berdoa menyerahkan seluruh kekasih-kekasih-Mu ya Bapa yang dalam keadaan sakit dan juga yang sedang di dalam keadaan di mana mereka ada dirawat di rumah sakit. Jemaah-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka, serta juga Tuhan biarlah Engkau sendiri yang menjamah melepaskan mereka dari setiap penyakit yang sedang mereka deritakan, agar demikian ya Bapak mereka boleh mengalami mujizat dari Tuhan, sehingga demikian mereka kembali untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana sedia kala. Demikian juga ya Tuhan saudara dan seluruh sahabat dan mitra yang mari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam seluruh kehidupan mereka. Ya Tuhan, berikanlah jalan keluar kepada mereka, mampukan mereka untuk melihat rencana Tuhan di balik seluruh penderitaan yang mereka hadapi dalam kehidupan keluarga, anak-anak, dan juga tugas dan pekerjaan ataupun bisnis mereka.
Kiranya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa berlimpah dalam kehidupan mereka, serta kokohkan iman mereka untuk mereka tetap melihat bahwa Tuhan selalu dapat menolong mereka tepat pada waktunya, bukan sesuai dengan kehendak mereka, tapi kehendak-Mu ya Bapa terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang mencintai bangsa negara kami, bangsa Indonesia, negara kesatuan ini Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk tetap terjaganya stabilitas, keamanan dan ketertiban di seluruh Nusantara menjelang dan selama perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan sampai pada acara puncak 17 Agustus 2026. Biarlah semua dalam pengendalian Tuhan juga melalui peran aktif daripada Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder lainnya yang terkait dengan berbagai hal untuk bangsa negara ini. Berikan mereka hikmat dan kemampuan dalam menjaga keamanan masyarakat sehingga tercipta kedamaian dan kondusif dalam bingkai NKRI. Sehingga demikian ya Tuhan, bangsa kami terus merayakan ulang tahun ke-81 ini dengan penuh sukacita, meskipun Bapa berbagai-bagai kendala, berbagai-bagai tantangan dan berbagai-bagai kekurangan yang ada di bangsa kami. Khususnya ya Bapa, keterlibatan beberapa oknum tertentu dalam hal korupsi dan juga menyalahgunakan jabatan dan wewenang mereka, baik juga yang terjadi di BUMN atau badan usaha milik negara. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau mampu untuk menolong pemerintah pusat sampai daerah dalam menangani dan juga memberantaskan korupsi yang ada, sehingga bangsa kami boleh keluar sebagai pemenang dari berbagai macam kendala yang terjadi, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan pertolongan-Mu bagi kami semua, dan doa serta permohonan dan ucapan syukur kami ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong yang ajaib, Tuhan penjawab doa yang pasti bagi kami semua. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online-nya Mari ke-301 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat dilakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, jaminan keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online Mari di episode 302. Tuhan Yesus memberkati kita semua.